Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan ngebahas tentang masalah konflik yang terjadi di Timur Tengah ya, antara Iran melawan Israel dengan sekutunya Amerika Serikat. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Anda kembali menyaksikan program One on One, Pak Cepi. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah bicara soal Iran, kemudian Amerika Serikat, termasuk juga dengan defense strategi yang sudah Anda jabarkan. Kali ini kami ingin tahu, Pak, apa yang harus dilakukan baik itu Iran maupun dunia begitu secara global, karena dampaknya ini terasa secara global untuk kemudian menghadapi, karena kita mendengar Israel ini berniat untuk mengadu domba negara-negara di Teluk. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, eee, sedikit dulu tentang bagaimana Iran bertahan dan bagaimana, Israel menyerang ya. Israel menyerang dengan senjata-senjata yang jauh lebih tinggi teknologinya dengan Iran. Tetapi Iran juga bertahan dengan taktik misalnya dia menggunakan, ratusan drone, malah ada yang menyebut ribuan drone. Ya. Dengan modal seperti itu dia bisa menembus sistem pertahanan yang paling solid di Tel Aviv ya, karena sesolid-solidnya sistem pertahanan yang dibangun oleh Israel, dia tidak bisa begitu sempurna untuk bisa menampung ratusan atau ribuan drone yang pasti satu dua pasti nembus juga. Itu yang terjadi. Jadi antara teknologi sama taktik dan strateginya Iran. Tuh ya, kalau misalnya disebutkan nih kayak perang asimetrik gitu. Jadi kan kalau misalnya teknologi yang maju gitu ya, itu teknologinya biasanya mahal kan. Jadi Amerika dan Israel itu kan mengembangkan teknologi yang sangat bagus sekali. Jadi kualitasnya itu sangat top lah. Tapi kalau dari Iran gitu ya, karena tidak memiliki teknologi yang sama gitu ya, kemampuannya mungkin berbeda, maka penggunaan kuantitas itu menjadi taktik ya bagi si Iran ini untuk membuat sistem pertahanan itu kewalahan gitu. Jadi bayangkan satu roket yang harganya sangat-sangat mahal hanya bisa menangkap misalnya satu dua drone lah yang harganya mungkin tidak sebanding dengan pertahanan tadi. Jadi tidak seimbang gitu ya perangnya antara si Iran sama Israel ini gitu ya, yang dibantu sama Amerika Serikat gitu. Jadi disebutnya kayak asymmetric war atau perang asimetrik gitu ya. Jadi nggak imbang gitu. Jadi si Iran itu menggunakan kuantitas dari jumlahnya gitu, sedangkan dari Israel itu menggunakan kualitas. Nah, karena kualitas ini sangat mahal sehingga ya tadi tidak mampu gitu ya menahan ribuan drone tadi gitu. Jadi ada yang berapa drone yang mungkin lolos dari sistem pertahanan udara di Israel. Banyak orang bertanya kan, ini kalau berlarut-larut akan berdampak banyak sekali. Ya, misalnya sekarang kita udah mendengar Selat Hormuz sudah diblok Nah, dan ya. itu adalah selat yang mempunyai nilai sangat strategis bagi perkembangan ekonomi dunia karena minyak melewati situ. Kalau minyak itu berarti energi akan terganggu, kalau energi terganggu dan seterusnya itu banyak. Nah, banyak orang juga nanya, bagaimana sih sebetulnya apa sih yang bisa menyelesaikan segera? Semua orang sebenarnya nggak ada yang suka perang ya. Perang itu menang jadi arang, kalah jadi debu, menang jadi arang atau apa. Nggak ada yang bisa menang lah jadi harusnya damai aja. Kunci perdamaian sekarang tuh kalau kita Sebenarnya ada yang apa ya, kepentingan tadi ya, yang menang itu bisa dapat kekuasaan di sana, entah itu dari politiknya, entah itu dari sumber dayanya gitu ya. Setelah misalnya menang tadi gitu, maka untuk apa ya, perang tuh biasa ada perhitungannya. Jadi nggak sembarangan orang misalnya atau negara itu berkonflik dengan negara lain, pasti dihitung ini untungnya di mana nih kalau misalnya kita menang, di mana gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu ya, apalagi yang produksi senjata khususnya, itu pasti mengalami keuntungan yang sangat besar karena senjata yang dipakai dan perlu di stok ulang gitu kan. Berarti ada pengusaha-pengusaha yang bakal jadi sukses di sana, khususnya tadi pengusaha senjata itu yang menyuplai peperangan tadi gitu. Jadi mungkin bagi sebagian besar orang itu perang ya sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang merugikan, mengerikan lah pokoknya. Tapi bagi sebagian orang gitu yang punya kepentingan di sana, itu perang itu adalah salah satu jalan ya, menuju kesuksesan gitu. Jadi dapat keuntungan di sana dari konflik yang terjadi antara Iran dan Israel.
gitu ya. Jadi nggak semua orang merasakan senangnya perang gitu, hanya sebagian kecil saja yang mendapat keuntungan gitu. Apalagi yang dikorbankan di sini adalah warga-warganya mungkin yang nggak bersalah di sana, yang warga sipilnya khususnya gitu ya, yang harus dikorbankan dari konflik yang terjadi di Timur Tengah gitu. Jadi karena nggak semuanya tuh yang terlibat di sini adalah yang bersenjata saja, tapi ada pemukiman yang mungkin kena bom gara-gara misalnya meleset ataupun ditembak jatuh gitu ya. Jadi emang ada target-target yang menjadi collateral damage atau kerusakan kolateral gitu ya, karena itu bukan target utamanya. Yang target utamanya misalnya base militer gitu ya, atau mungkin senjata-senjata yang bisa melawan gitu ya kekuatan militernya. Tapi kadang-kadang kan ada namanya peluru meleset gitu ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan korban jiwa tambahan yang tidak diprediksi atau tidak targetednya itu menjadi berjatuhan di sana. Tempat ya, di Donald Trump, di Netanyahu, dan di rakyat Amerika. Oke. Rakyat Amerika sudah membuktikan bahwa dia bisa menghentikan presiden, pimpinan negara, pimpinan pemerintahan dalam melaksanakan perang. Misalnya di perang Vietnam. Perang Vietnam itu kekuatan perang Amerika belum atau tidak seluruhnya digunakan. Dia masih bisa sebetulnya. Tetapi salah satu penyebab utama adalah rakyat Amerika tidak menyukai, tidak senang dengan cara pemerintah Amerika melakukan perang di Vietnam yang dianggap mengumbar-ngumbar uang dan juga membunuh generasi muda mati konyol di medan perang di Vietnam Barat. Jadi dia bisa diberhentiin. Dan yang kedua memang Jadi kayak perang kepentingan gitu. Jadi ini perang ini untuk siapa gitu? Apakah untuk rakyat atau untuk sebagian kecil saja gitu ya? Bayangin saya perang di Vietnam tadi gitu. Yang dikorbankan di sini adalah warga Amerika sama tadi ya warga yang Vietnam yang diinvasi gitu. Sedangkan yang menikmati mungkin kekuasaannya ataupun kekayaan alamnya itu akhirnya beberapa kalangan saja gitu yang mendapat keuntungan. Makanya mungkin kita lihat bahwa perang di Vietnam itu kan nggak bisa seluruhnya dikerahkan, karena itu juga termasuk proxy war gitu. Karena perang perwakilan di sana tuh nggak cuma Amerika yang memiliki kepentingan, tapi ada blok yang kayak Rusia dan mungkin Cina gitu ya, dari blok komunisnya yang ikut di sana juga gitu untuk mencampuri negara tadi. Jadi negaranya kacau dan nggak ada yang menang ya di Vietnamnya gitu. Jadi kasihan tuh yang warga sipil yang harus merasakan penderitaan dari perang tersebut. kalau kita melihat figur dalam perang dunia pertama, perang dunia kedua itu, perang dunia pertama dan perang dunia, orang melihat figur-figur seperti Hitler, Mussolini dan sebagainya. Ya, itu Dalam bloknya kajian pertahanan di negeri Belanda setelah Perang Dunia, itu ada terminologi yang menarik. Dia mengatakan bahwa the Hekken beheersen the world. Ya. Orang gila yang menguasai dunia sesuka-suka dia. Itu mengacu kepada Hitler. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat siapa tuh the Hekken, siapa tuh orang gila, dua itu kan kita lihat. Kalau Netanyahu dan Donald Trump mau, saya kira tidak begitu sulit untuk bisa damai. Kenapa saya bisa menyangka begitu? Karena perundingan tentang senjata nuklir itu tengah berlangsung dan Iran itu dia menuruti, dia patuh aturan, dia mengikuti negosiasi itu, dan kabarnya negosiasi itu sudah berkembang ke arah yang positif. Tetapi tiba-tiba ada serangan dari the Hecken, dari orang gila ini, dari Donald Trump dan Netanyahu tiba-tiba menyerang di tengah perundingan yang sedang berjalan. Itu sebenarnya tantangan atau permasalahan utama yang kita hadapi sekarang ini. Ya, jadi kayak mungkin negosiasinya itu nggak cuma masalah ini ya perdamaian saja, tapi masalah ini juga kayak persenjataan. Mungkin nuklirnya nggak boleh dikembangkan atau mungkin tidak boleh buat misil gitu ataupun roket dan sebagainya. Tapi gara-gara tadi ya masalah ketika lagi berunding, sedang lagi diskusi, tiba-tiba diserang, maka Iran yang harusnya tadi ya udah positif, udah mau nurut nih, tiba-tiba karena penyerangan tadi, wah ini kayak ditusuk dari belakang gitu, kayak dihianati. Orang mau damai, tiba-tiba malah diserang gitu kan sama roket-roket yang dikirim oleh Israel gitu. Jadi batal, akhirnya terjadi eskalasi, bukannya turun ya damai gitu ya, deeskalasi, tapi malah meningkat gitu ya, semakin memanas. Dan yang sekarang kalau udah hampir panas itu ya nggak cuma Israel saja yang terkena dampaknya, tapi tadi ya di berbagai teluk ya, negara teluk disebutnya ya, atau
Timur Tengah itu juga terdampak gitu, termasuk kita sekarang ya, ketika Selat Hormuz itu ditutup ya, ada sekitar 20% suplai minyak kita itu juga nggak bisa masuk gitu ya, nggak bisa keluar dari sana. Akhirnya ya kita mungkin jadi krisis energi gitu, karena ya nggak bisa tersedia minyaknya gitu kan, apalagi cuma di bawah 1 bulan lagi kan cadangan minyak kita. Nah itu juga menjadi masalah gitu. Jadi perangnya di mana ya, kita juga merasakan juga dampaknya dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ini perang tidak bisa mengantar kemana-mana. Ya. Kalau Anda melihat dengan kondisi seperti saat ini, mungkinkah perang ini akan kemudian berlanjut ke perang regional? Ya. Sangat sulit ya untuk mengantisipasi ini. Pada awal-awal ancam-mengancam tempo hari antara Amerika, Israel terhadap Iran pada waktu itu, kita bisa melihat ini paling ancam-ancam doang kan gitu. Kenapa orang bisa melihat ini cuma ancam-ancaman saja? Karena ada approach untuk perdamaian yang berupa negosiasi antara Iran dengan Amerika dan Israel, dengan negara yang terkait lah, supaya tidak pecah perang. Apa sih sebenarnya yang dinegosiasi? Senjata nuklir. Kenapa senjata nuklir menjadi negosiasi? Karena Israel tidak menginginkan negara-negara di Timur Tengah memiliki senjata nuklir. Kalau ada yang mau bikin, sebelum bikin dia harus sikat itu. Nah itu sebetulnya penyebab utama, the starting line dari konflik yang berkembang belakangan ini adalah soal itu. Nah, jadi kalau kita sekarang ya, jadi kayak misalnya si Israel tuh ya di Timur Tengah tuh jadi perwakilannya Amerika di sana. Jadi jangan sampai ada kekuatan lain yang bisa mengungguli kekuatan Israel di sana. Kalau misalnya tadi kan Israel punya nuklir atau punya kekuatan yang di backing oleh Amerika. Nah, berarti negara-negara lain yang di sekitarnya gitu ya di Timur Tengah selain Israel itu tidak boleh kekuatan militernya itu melampaui si Israel ini. Nah, ketika ada si Iran ini ya mau membuat proyek nuklir gitu kan, berarti seolah si Iran ini ingin mengungguli atau ingin pengen lebih tinggi lah kekuatan militernya dibandingkan dengan Israel gitu ya. Jadi kalau udah ada nuklir itu ya udah berbahaya banget. Satu bom itu mungkin bisa meratakan satu kota gitu ya, tergantung dengan ukurannya. Kalau misalnya semakin besar gitu ya atau semakin canggih gitu ya, kayak misalnya bom hidrogen itu daya hancurnya itu pasti akan sangat besar sekali gitu, lebih besar daripada yang pernah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Karena udah ada perkembangannya itu kan Hiroshima dan Nagasaki itu yang bom awal gitu ya, baru inti nuklir saja. Tapi kalau yang sekarang itu biasanya udah dikembangkan dengan bom hidrogen. Jadi hidrogen itu disediakan untuk bom ledakan kedua. Jadi nuklir meledak gitu kan, nanti ada suhu yang sangat tinggi seperti yang terjadi di matahari gitu ya, di inti matahari. Nah, ketika terjadi suhu yang sangat tinggi gitu ya, hidrogen yang disediakan gitu ya itu bisa terjadi fusi ya atau penyatuan. Jadi hidrogen antahidrogen nanti akan bersatu di sana dan menjadi ledakan kedua yang bisa memperparah atau memperbesar daya hancur dari bom tersebut gitu. Jadi udah ada peningkatan teknologi yang bisa menghancurkan lebih parah daripada yang terjadi di Perang Dunia Kedua gitulah gitu ya. Bom atom sekarang seperti itu. Bahaya sekali ya. Sebetulnya udah mau damai ini tiba-tiba dinyerang. Nah, itu yang menyebabkan kita sulit untuk memprediksi ya. Ada gejala yang cukup menggembirakan sebetulnya dalam tanda petik. Baru 1 atau 2 hari setelah serangan Amerika kemudian minta tolong Italia supaya ceasefire, supaya gencatan senjata. Ada apa sebenarnya? Itu? Ada apa? Nah, yang jelas ada kekhawatiran Amerika, dia akan habis energi dia untuk melayani konflik ini. Padahal dia masih berhadapan dengan US-China trade war, dia masih berhadapan dengan masalah-masalah Rusia-Ukraina, dia masih berhadapan dengan masalah-masalah dalam negerinya sendiri. Problem tentang transmigran dan sebagainya itu belum selesai. Dan itu sebabnya kita bisa mendengar berita-berita tentang bagaimana di Amerika sekarang banyak demonstrasi-demonstrasi yang menentang kebijakan atau foreign policy dari Donald Trump.
Nah, Jadi emang negara Amerika yang disebut sebagai polisinya dunia itu sekarang sedang kewalahan. Jadi konflik yang di Eropa gitu ya kan, tentang masa Ukraina dan Rusia itu masih terjadi gitu. Terus perang dagang lawan Cina gitu ya, itu juga masih terjadi. Jadi ya Cina sekarang industrinya sangat berkembang sehingga bisa bersaing dengan Amerika ya. Jadi banyak produk-produk Cina yang diekspor gitu ya ke negara Amerika. Sedangkan Amerika itu industrinya sedang menurun juga. Jadi apa ya, banyak masalah dari ekonominya kena, dari militernya kena gitu ya. Apa ya, banyak biaya yang keluar di sana. Apalagi sekarang sedang mengatasi yang di Timur Tengah ini gitu ya, yang masalah Israel dan Iran gitu ya. Itu masalah di kemiliterannya. Jadi militernya kena gitu ya, dari ekonominya kena gitu. Itu akhirnya Amerika juga mungkin kewalahan di sana. Apalagi secara negaranya itu ya, internalnya juga sedang kacau gitu. Karena tadi ya banyak yang nggak setuju dengan perang yang dilakukan oleh si Trump ini gitu ya. Jadi itu yang harus kita bawahi, bahwa si Amerika ini emang sedang kewalahan juga karena ngurusin banyak hal gitu, dan pengeluaran yang sangat besar ini juga tidak diimbangi dengan kekuatan apa ya, si Amerikanya. Jadi Amerika yang sedang ada defisit dan masalah lainnya harus mengatasi masalah baru gitu yang terjadi di Iran dan Israel gitu, di Timur Tengah lah khususnya ya. Jadi Amerika kewalahan gitu. saya harus mengungkapkan sulit untuk memprediksi, Ya. tetapi fenomenanya, gejalanya mungkin saja dalam waktu dekat kalau di Amerika itu bisa mengatasi presidennya, saya kira itu dengan mudah bisa lebih mudah untuk mencapai perdamaian. Oke, kita akan membahas posisi dan juga peran Indonesia di tengah konflik ini, apa yang bisa dilakukan. Tapi Pak Cepi, kami jeda terlebih dahulu, program One on One akan kembali. Jadi itu ya mungkin yang bisa kita pelajari tentang perang yang terjadi di Timur Tengah ya. Konfliknya itu antara Iran melawan Israel yang di backing oleh Amerika gitu ya. Jadi perangnya masih berlangsung sampai sekarang gitu ya. Jadi Iran tuh mengirimkan mungkin ratusan, mungkin ribuan drone, dan sistem pertahanan dari Israel itu emang sedang kewalahan gitu, karena satu roket itu tidak sebanding dengan satu drone yang mungkin harganya lebih murah atau sangat-sangat murah gitu, sepersekian harganya gitu. Jadi kalau ada ribuan, berarti kalau ribuan drone tadi itu bisa dikirimkan, maka harus ada ribuan roket juga yang harus mengantisipasi, yang harus mengcounter gitu ya, ribuan drone tadi. Sedangkan biaya yang diperlukan itu sangatlah besar gitu. Jadi ini antara perang lawan kuantitas melawan kualitas gitu ya. Jadi mungkin Iran diuntungkan dari kuantitas drone yang sangat banyak, sedangkan dari Israelnya atau dari Amerikanya itu emang kelemahannya tadi ya, harga dari roket untuk mengcounter, untuk melawan drone tadi itu tidak sebanding harganya. Jadi cost efisiensinya sangat-sangat rendah sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi perang yang sangat lama, yang bakal dirugikan adalah ya tadi Israel dan Amerikanya dari perang tersebut gitu. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang konflik terjadi di Timur Tengah. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.